Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk dengan lemas di atas mimbar. Wajahnya terlihat pucat, menahan sakit yang tengah dideritanya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Wahai sahabat-sahabatku semua, aku ingin bertanya kepada kalian, apakah aku telah sampaikan semua ajaran Islam kepada kalian? Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah." Semua sahabat pun menjawab dengan suara bersemangat, "Benar wahai Rasulullah, engkau telah sampaikan kepada kami bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah." Rasulullah pun berkata, "Persaksikanlah ya Allah, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanah ini kepada mereka." Kemudian Rasulullah berkata, "Sesungguhnya aku akan pergi menemui Allah. Dan sebelum aku meninggalkan kalian, aku ingin menyelesaikan semua urusan dengan manusia. Maka aku ingin bertanya kepada kalian semua, adakah aku berhutang kepada kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia." Ketika itu, semua sahabat diam. Di dalam hati mereka, mana adalah hutang Rasulullah kepada kami? Kamilah yang banyak berhutang budi kepada Rasulullah. Rasulullah mengulangi pertanyaan itu sebanyak 3 kali. Tiba-tiba saja bangun seorang lelaki yang bernama Ukasha, seorang sahabat bekas semseng sebelum masuk Islam, dan dia berkata dengan lantang, "Ya Rasulullah, aku ingin sampaikan masalah ini. Seandainya ini dianggap hutang, maka aku minta engkau selesaikan. Seandainya bukan hutang, maka tidak perlulah engkau berbuat apa-apa." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sampaikanlah wahai Ukasha." Maka Ukasha pun memulai bercerita, "Aku masih ingat ketika perang Uhud dulu. Suatu ketika engkau menunggang kuda, lalu engkau pukulkan cemeti ke belakang kuda, tetapi cemeti tersebut tidak kena pada belakang kuda, tetapi terkena pada dadaku. Karena ketika itu aku berdiri di belakang kuda yang engkau tunggangi, wahai Rasulullah." Mendengar itu Rasulullah berkata, "Sesungguhnya itu adalah hutang wahai Ukasha. Kalau dulu aku pukul engkau, maka hari ini aku pun menerima engkau pukul." Dengan suara yang agak tinggi Ukasha berkata, "Kalau begitu aku ingin segera melakukan itu wahai Rasulullah." Ukasha seakan-akan tidak merasa bersalah mengatakan itu. Dengan arogannya ia berkata. Sedangkan sebahagian sahabat berteriak marah kepada Ukasha, "Wahai Ukasha, sungguh engkau tidak berperasaan. Bukankah baginda Rasulullah SAW sedang sakit?" Tapi Ukasha tidak menghiraukan semua itu. Rasulullah meminta Bilal mengambil cemeti di rumah Fatimah. Bilal pun mengambil cemeti itu. Kemudian Fatimah berkata, "Untuk apa Rasulullah meminta cemeti ini wahai Bilal?" Bilal menjawab, "Sesungguhnya ini adalah urusan antara mereka berdua. Bukankah ayahku sedang sakit wahai Bilal? Kalau mau memukul, pukullah aku anaknya ini. Katakanlah kepadanya wahai Bilal." Bilal membawa cemeti tersebut ke masjid, lalu diberikannya kepada Ukasha. Ukasha pun menuju ke hadapan Rasulullah. Abu Bakar berdiri menghalangi Ukasha. Tapi Rasulullah berkata, "Ini adalah urusanku dengan Ukasha, wahai Abu Bakar. Duduklah engkau." Kemudian Ukasha pun berjalan, lalu kemudian di hadapan Umar berdiri sambil berkata, "Ukasha, kalau engkau mau memukul, pukullah aku."
Aku tidak ingin ada seorang pun yang menyakiti Rasulullah. Kalau engkau berani menyakiti Rasulullah, maka langkahi dulu mayatku. Tetapi Rasulullah berkata, duduklah wahai Umar. Ini urusan antara aku dengan Ukasah. Ukasah dengan cepat pergi menuju hadapan Rasulullah. Dan tiba-tiba berdiri Ali bin Abi Thalib. Ali pun berkata, Ukasah, pukullah aku. Darah yang sama mengalir pada tubuhku ini, wahai Ukasah. Lalu dijawab oleh Rasulullah, duduklah wahai Ali, ini urusan antara aku dengan Ukasah. Ukasah semakin dekat dengan Rasulullah, dan di situ ada anak cucu. Ada cucu kesayangan Rasulullah, yaitu Hasan dan Husain. Mereka berdua memegangi tangan Ukasah sambil memohon, wahai Bapak, pukullah kami, Rasulullah sedang sakit. Pukullah kami saja, wahai Bapak, sungguh kami ini cucu kesayangan Rasulullah. Dengan memukul kami sesungguhnya itu sama dengan menyakiti Rasulullah yang kita cintai. Lalu Rasulullah berkata, wahai cucu kesayanganku, duduklah kalian. Ini urusanku dengan Ukasah. Begitu sampai di tengah mimbar, dengan lantang Ukasah berkata, bagaimana aku mau memukul engkau ya Rasulullah? Engkau duduk di atas dan aku di bawah. Kalau engkau mau aku pukul, maka turunlah engkau ke bawah. Rasulullah sebagai manusia terbaik, kekasih Allah itu meminta beberapa sahabat memapahnya ke bawah. Dan Rasulullah duduk pada sebuah kursi, lalu dengan suara tegas Ukasah berkata, dulu engkau memukul aku tidak memakai baju ya Rasulullah. Para sahabat dengan geram melihat tingkah Ukasah itu. Tetapi Rasulullah membuka bajunya. Terlihatlah tubuh yang indah. Tetapi ada beberapa batu terikat di perut Rasulullah, pertanda Rasulullah sedang menahan lapar. Kemudian Rasulullah berkata, wahai Ukasah, segeralah dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Nanti Allah akan murka padamu. Ukasah langsung merhambur menuju Rasulullah. Cemeti di tangannya dibuangnya jauh. Kemudian peluk tubuh Rasulullah seeratnya sambil menangis. Lalu berkata, ya Rasulullah, ampunkan aku. Ya Rasulullah, maafkan aku. Mana ada manusia yang sanggup menyakiti engkau ya Rasulullah. Sengaja aku melakukan ini agar engkau dapat merapatkan tubuhmu dengan tubuhku ya Rasulullah. Engkau pernah mengatakan barang siapa yang kulitnya pernah bersentuhan denganku, maka diharamkan api neraka atasnya. Seumur hidupku aku bercita-cita dapat memelukmu wahai Rasulullah, karena sesungguhnya aku tahu bahwa tubuhmu itu tidak akan dimakan oleh api neraka. Dan sungguh aku amat takut dengan api neraka. Maafkan ya Rasulullah. Rasulullah dengan senyum berkata, wahai sahabat-sahabatku semua, kalau kalian ingin melihat ahli surga, maka lihatlah Ukasah. Semua sahabat menitikkan air mata. Kemudian sahabat berganti-ganti memeluk Rasulullah. Ya Rasulullah,